Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya sayyidina ya Rasulullah nasalka syafa'ata yawmal akbar yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ila rohi jami masyayikhina wa syayikhina wa ila rohi jami abaina wa ummahatina sallallahu Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Syalillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siwaki, bab siwakan. Air sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalu, sekitar kurang lebih 2 bulan membahas tentang air. Selesai, maka kita akan lanjutkan dengan pembahasan terkait amaliyahnya, perbuatannya, turunan dari penggunaan air. Wa yutlaqu alaihi babu khisalil fitrati. Dalam bab siwak ini nanti juga kita akan bahas tentang hal-hal fitrah yang harusnya dilakukan oleh kita manusia. Jadi bukan hanya siwak, nanti kita akan bahas juga potong kuku, terkait dengan bulu-bulu ketiak, kemudian mohon maaf bulu-bulu kemaluan, itu secara syariat fikih bagaimana kita menyikapinya, apa dicabut, apa dikerok, apa dipotong, ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam, akan tetapi pembahasan yang lebih banyak nanti yaitu terkait tentang siwak. Wa yusamma bab siwaki li'anna ma'dhumal kalami fih. Bab ini dinamakan bab siwak karena pembahasan yang paling banyaknya membahas tentang siwak atau gosok gigi. Saking terkenalnya bahasa siwak sampai kemudian kayunya dinamakan kayu siwak, padahal nama kayunya kayu arok. Tapi kalau kita beli di tukang kitab, kita beli di tukang minyak wangi, kita ngomongnya kayu siwak, ya. Padahal sebenarnya adalah kayu arok atau kayu irok. Al-khoslatul ula as-siwak. Hal fitrah yang pertama yang harusnya dilakukan manusia adalah as-siwak. Ta'rifuhu lughatan ad-dalku. Siwak dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan secara tekstual itu berarti menggosok. Siwak itu berarti menggosok. Wa syar'an dalqul asnani wa ma hawalaiha bikulli syai'in khashina atau bikulli syai'in khashinin. Menggosok-gosokkan gigi dan sekitar gigi atau bagian dari gigi dengan sesuatu yang kasar. Menggosok dengan sesuatu yang kasar. Kalau kita perhatikan, bahasa gosok itu biasanya digunakan untuk melakukan
gerakan bolak-balik dengan permukaan yang kasar. Makanya orang Jawa kalau ngomong nyetrika tuh bukan gosok, bukan. Kalau orang Jawa mah ngelicin namanya. Garap apa bi? Arab ngelicin. Nah, ngelicin itu gosok. Ya. Karena memang secara bahasa harusnya ngegosok tuh menggunakan sesuatu yang kasar. Ya. Begitupun dalam pengertian fikih. Fikih itu kalau mengatakan kata menggosok berarti harus menggunakan sesuatu yang kasar. Fadlus siwaki, keutamaan siwak atau gosok gigi. Fil hadits yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kata Nabi Muhammad, andai saja saya tidak memberatkan kepada umat saya, maka saya akan memerintahkan umat saya untuk gosok gigi setiap mau sholat. Hadis ini berarti siwak itu hampir wajib, hampir. Karena Nabi Muhammad berkata, kalau bahasa sepatannya, takutnya ngeberatin doang. Kalau saya perintahkan setiap sholat harus bersiwak. Kalau nggak ngeberatin, saya bakal perintahkan itu. Kalau kita simpulkan, ya berarti Nabi Muhammad hampir mewajibkan. Karena tidak ada perkataan wajib, maka para ulama fikih tidak berani menghukumi hukum asal gosok gigi dengan hukum wajib, nggak berani. Sementara ini hukum asalnya dari gosok gigi adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Riwayat hadis ini sahih, digunakan oleh seluruh kitab-kitab fikih ketika membahas bab siwak. Pasti hadisnya ini. As-siwaku mutharatun lil fami mardotun lir rabbi wa majlatun lil basor. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, siwak itu mensucikan mulut, menggapai ridho Tuhan, dan memberikan kejelasan terhadap penglihatan. Orang yang rajin siwak itu penglihatannya akan lebih terjaga. Entah secara medis ini hubungannya apa, tapi Nabi Muhammad berkata demikian, bahwa siwakan itu bisa memperjelas kinerja atau memperbaiki kinerja mata. Bahkan saya dulu diajarkan waktu di pesantren, kalau ada orang mau meninggal dunia, enggak mati-mati, lama aja sama matinya. Cengap-cengapnya dari maghrib dapat 3 hari, enggak mati-mati, cengap-cengap ya. Iya. Pertama disiwakin giginya, digosok giginya, biar mulutnya fresh, nafasnya lancar keluarnya, bukan nyumpahin orang buat cepat mati, bukan. Tapi kita harus melihat orang mau mati itu dengan sudut pandang yang baik. Kalau ada orang udah cengap-cengap, nih cengap-cengap, ini makanya udah kagak lama lagi. Doanya jangan muluk-muluk. Mudah-mudahan nih disembuhkan. Udah jangan muluk-muluk. Doanya berikan yang terbaik. Kalau emang mau mati, jangan lama-lama. Makanya digosokin giginya. Gosok. Biar cepat proses najahnya itu, proses sakaratul mautnya itu biar lebih cepat. Kemudian kalau kita kan dibacakan surah Yasin. Kalau dulu di pesantren saya, selain surah Yasin, juga dibacakan surah Ar-Ra'du. Dan itu terbukti. Orang nggak tinggal-tinggal dibacain surah Ar-Ra'd, namanya surah Ar-Ra'd, artinya geledek, meninggal. Beres baca Ar-Ra'dnya, meninggal.
Nangis memang, tapi kan selesai. Udah, maksudnya nggak lama-lama. Makanya kita berdoa setiap habis sholat itu, kadang ada doa husnal khotimah. Salah satu husnal khotimah itu bagaimana caranya supaya mati itu prosesnya nggak terlalu lama. Walaupun urusan meninggal itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang enak mah mati, tidur, melek, udah beda alam. Tuh, itu nggak ribet-ribet ya meninggalnya. Itu hadis Nabi terkait bahwa orang yang siwakan itu mulutnya jadi suci, mendapatkan ridho dari Allah, kemudian memberikan apa? Penglihatan lebih baik. Hadis lagi berkata, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwakin. 2 rakaat yang didahului dengan siwakan, dengan gosok gigi, lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa gosok gigi. Kalau mau sholat biar pahalanya bobotnya lebih berat, maka gosok gigi dulu sebelum sholatnya. Bawa gosok gigi atau bawa kayu arok, terserah. Kalau emang mau bawa gosok gigi nggak apa-apa, sambil wudhu sambil gosok gigi, lipat lagi, masukin kotaknya lagi, kantongin. Ada tuh mereknya Pepsodent, Ciptadent yang bisa ditekuk. Kalau misalnya nggak bisa pakai kayu arok, tapi kalau yang terbiasa pakai kayu arok, bawa kayu aroknya, kantongin kemana-mana. Ya, kalau perlu digantungin di leher, ya, atau gantungin di kunci motor. Udah gantungin aja, dia mah nggak bakal kenapa-napa, dia mah nggak bakal gimana-gimana. Cuman ada orang yang memang pengennya pakai sikat gigi aja, nggak mau pakai kayu arok. Ada lagi orang yang berpendapat begini, yang dapat kesunahan itu hanya yang menggunakan kayu arok. Ya, kalau pakai sikat gigi pakai odol mah nggak dapat kesunahan, karena sunnahnya karena Nabi Muhammadnya menggunakan kayu arok. Inilah yang harus kita pahami, bahwa dalam urusan fikih itu yang diutamakan adalah maqasidus syar'i atau tujuan syariat. Maksud tujuan syariat itu apa yang nantinya diperoleh dari pekerjaan itu. Contoh, Nabi Muhammad itu pakai kayu arok ketika gosok gigi, tujuannya adalah untuk membersihkan gigi. Maka kita tidak mesti menggunakan kayu arok. Yang penting tujuan membersihkan giginya dapat. Mau pakai apa? Mau pakai sikat gigi, monggo. Mau pakai sikat cuci, nggak apa-apa kalau muat mah. Atau mau pakai sikat busi kalau giginya emang udah keterlaluan kuningnya, kalau kuat mah, ya nggak jadi masalah. Yang penting maqasidus syariahnya, maqasidus syar'inya ketemu di situ. Jadi mau pakai sikat gigi yang modern atau mau pakai alat siwak yang konvensional zaman dahulu, dua-duanya tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan kesunahan. Karena tujuan kita adalah maqasidus syar'i. Gitu ya. Fadlus sholati bisiwaki ala sholati bi ghairi siwakin sab'ina di'fan. Hadis lagi mengatakan keutamaan puasa, keutamaan sholat dengan siwak berbanding dengan orang sholat tanpa siwak adalah 70 kali kelipatan. Pahalanya lebih banyak. Bisa jadi nanti di yaumil qiyamah saat dihisab kita, pahala kita bobotnya berat, padahal sholatnya cuma sholat wajib doang. Ternyata pas diteliti statistik di dalamnya didahului dengan adanya siwakan. Ya, ini menandakan bahwa kita itu jadi umat muslim tuh nggak terlalu sulit untuk nyari pahala. Apapun perbuatan kita itu yang tertera dalam kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab hadis dilakukan oleh Rasulullah itu berpotensi jadi pahala. Ya, jadi bapak, ibu yang dari usia kecil udah gosok gigi, dihitung aja, itu tuh udah dicatat pahala.
Ada bukunya khusus pahala siwak. Udah ada catatannya di sana. Jadi insya Allah kalaupun masuk neraka dikupiaknya nggak lama-lama. Ya, dibersihinnya. Ini mah ada pahala siwak nih. Rada banyak gitu. Kemudian Syekh Hasan ini menjelaskan tentang faedah-faedah siwak yang banyak sampai mencapai 70. Yang pertama, yazidu fil fasohati wal aqli wal hifzi. Orang yang rajin gosok gigi itu akan fasih ucapannya, akalnya juga baik, hafalannya juga terjaga. Kalau ada anak kita, di antara kita misalnya, mohon maaf, ada yang ngomongnya masih rada cadel, udah digosokin aja terus giginya, gosok terus. Nanti akan ketemu dari situ. Udah mulai bisa bunyi R, udah mulai bisa bunyi yang lainnya. Ya. Kemudian akalnya, orang yang rajin gosok gigi, akalnya akan lebih gampang menerima materi. Pak Eka coba melakukan penelitian di sekolahnya. Kalau ada siswa yang rada blow on, disuruh tong, ini lu matematikanya nilainya 20, 15, 20, 15. Pokoknya sekarang ke sekolahan bawa gosok gigi. Ya. Pokoknya tiap istirahat gosok gigi. Mau sholat duhur lu gosok gigi lagi. Coba teliti selama 2 sampai 3 bulan. Pasti nanti akan ada perbedaan. Kok bisa, apa hubungannya gigi sama otak? Begini, kebanyakan orang, mohon maaf, orang yang nyerna ilmu pengetahuan rada lambat itu berawal dari konsumsi makanan yang tidak bervitamin dan berprotein. Coba orang-orang kaya punten, orang-orang kaya yang mobilnya mewah, jarang yang anaknya blow on. Kenapa? Karena asupan makanannya memang terjaga. Tuh, kita di daerah kita udah setengah belangsak, makanannya kagak sehat. Iya, maksud saya kalau emang kita dari kalangan ekonomi yang menengah, itu makanannya jangan macam-macam. Udah tempe, tahu, telur, tempe, tahu, telur. Ini mah punten, mohon maaf. Anak dihajar sehari 3 kali makan seblak. Iya. Sehari 3 kali makan seblak, ntar makan ini, ntar makan itu. Sehari atau seminggu 3 kali oke, mungkin seminggu sekali oke. Tapi kan tiap hari nggak bagus. Makanya jangan salahkan ketika anak itu menerima pelajaran rada lambat. Terkadang kita emak bapaknya yang rada blow on ngasih makannya, ya sembarangan aja. Terus kalau orang-orang yang dalam ekonomi tinggi pasti menjaga higienis makanan dan higienisnya tempat tinggal. Berpengaruh tidak? Berpengaruh pasti. Makanya kenapa mereka itu dalam belajar cepat nerimanya? Karena mulutnya bersih. Orang-orang yang secara perekonomian menengah dan menengah ke bawah tidak memperhatikan itu. Jadi tingkat kecerdasan itu sebenarnya bisa kita rubah. Orang menengah ke bawah pun bisa cerdas, bisa pinter, bisa gampang terima pelajaran asal orang tuanya menjaga kebersihan, terutama mulutnya. Mulutnya, kayak gosok gigi. Tong bangun tidur, gosok gigi. Mau sekolah, gosok gigi. Dohor pulang sekolah, gosok. Udah sebanyak-banyaknya gosok gigi sehari semalam. Gak apa-apa itu mah. Nggak bakal giginya rontok, nggak bakal. Ada orang gosok gigi sehari 20 kali, giginya rontok? Enggak ada. Ya. Kecuali gosok giginya pakai batu kolar baru, ya, rontok gitu. Wal hifzi, hafalannya. Kalau bapak, karena kita udah rada mudanya duluan ya, hafalannya udah rada gampang hilang. Menit ini apal, setengah menit berikutnya lupa. Itu udah hukum alam. Apa bahasa di surah Yasinnya itu, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Orang tuh kalau makin tua
Ya udah diturunin lagi grade-nya jadi kayak bocah lagi. Dikurangin lah. Mata rada rabun, mulut rada susah, ngomong, kuping setengah budeg, jalan dapat 10 meter ngap-ngapan, nongkrong di WC bangunnya lama, dari sujud ke berdiri, imam udah walad dolin kita baru berdiri. Itu memang begitu kejadiannya, tapi ini kita bisa aplikasikan kepada anak cucu kita yang rajin ya toh, sikat giginya biar hafalannya sama ilmunya cepat masuk ya. Wa yahuddul basar, tajam penglihatannya, wa yusahilun naza, kemudian gampang sakaratul maut, tuh yang tadi saya katakan. Sakaratul mautnya gampang. Kalau nggak percaya besok kalau misalnya ada saudara tetangga yang udah dikit lagi, udah kita bawa sikat gigi ya, gosok gigi gosok biar cepet gitu ya. Kalau emang mau mati, kalau belum mau mati bah jangan, orang baru sakit pilek doang suruh gosok gigi ya. Wa yurhibul aduwa, menggetarkan musuh. Gosok gigi itu bisa menggetarkan musuh. Kok bisa? Fikih itu sampai menyimpulkan bisa menggetarkan musuh. Kita itu kenapa takut sama macan? Kenapa takut sama macan? Gara-gara cakarnya apa gara-gara giginya? Gara-gara giginya. Makanya ada pepatah bagaikan macan yang ompong. Macan segalak apapun, kalau ompong mah enggak ada serem-seremnya. Inilah kenapa wa yurhibul aduwa. Orang kalau mau perang kemudian pas mau perang nyengir semuanya. Ayo nyengir, pasukan nyengir. Wah, geget semuanya. Takut. Ya. Itulah kenapa sekalian kita bahas kenapa oleh Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menyemir rambut. Tuh. Jadi sunnah nyemir rambut tuh sunnah. Sunnah betul nyemir rambut bagi mereka yang mau perang. Zaman dahulu mau perang Uhud deh. Pasukan kita pemanasan dulu. Pas dibuka rambutnya yang ini putih. Wah, ini rambutnya pada wah, ini mah musuh kagak takutnya sama kita. Pas lihat, ini mah udah gampang, udah tebas juga beres. Semir semuanya. Siap, semir. Semuanya rambutnya ada yang hijau, kuning, merah, apalagi abu-abu misalnya. Asal jangan warna hitam. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau semirnya warna hitam haram. Sebagian ulama, karena itu membohongi. Ya, jadi semir semuanya semir. Pas semir kan musuh ngelihatnya, wah ini mah pasukan tuh 30 sampai 35 tahun semua lagi seger-segernya. Padahal mah kalau kehujanan balik lagi putih. Itu. Jadi apa yang diperintahkan Nabi itu sebenarnya makosidus syariah. Ini mah anak pang di luar rambutnya disemir oren, kemudian ngomong ini sedang menjalankan sunnah Nabi. PA namanya. Ini namanya tidak sesuai dengan makosidus syariah. Ya, padahal tujuan syariatnya adalah mau perang, bukan gaya-gaya rambut dimohak disemir biru, bukan kayak Japanese rock. Orang-orang rock di Jepang, bukan. Nabi Muhammad nyuruh nyemir itu bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk menggetarkan musuh. Ya, gitu ya. Sama istri untuk menyenangkan suami. Boleh. Ya. Kalau tiba-tiba Bang Dodi main bola rambutnya disemir kuning semua biar kayak Christian Gonzalez, itu kagak ada tujuannya ya. Wa yudhaiful ajra, melipat gandakan pahala. Orang yang suka sikat gigi pahalanya dilipat gandakan, baca Qur'annya dilipat gandakan, kemudian baca salawatnya juga pahalanya berlipat ganda. Wa yubti usyaiba, kemudian memperlambat tumbuhnya uban. Kita yang belum ubanan rajin gosok gigi untuk memperlambat tumbuhnya uban, walaupun uban itu pasti nanti bakal datang. Ya, jadi jangan sampai ada orang yang punten ubanan kemudian kita hina, ya lu usia segini udah ubanan. Jangan. Justru usia 50 sampai 60 tahun masih hidup itu adalah prestasi. Ya. Bapak ada berapa Pak sekarang Pak usianya Pak? Ya. Tuh 64, prestasi Pak.
Belum tentu orang bisa mencapai usia 64. Iya, bisa jadi 45 udah KO, udah defeat, udah ini 64 sudah masih ada. Itu prestasi semuanya. Ya. Wa yutayyibu raihatal fam, membuat mulut lebih wangi. Ya, orang yang gosok gigi mulutnya wangi, entar hubungannya sama orang lain. Kita kalau ngobrol sama orang mulutnya wangi, enak enggak? Enak. Kita ngobrol sama orang mulutnya bau, enggak enak. Mau tutup hidung, takut kesinggung. Kita ngomong, bang, lu mulutnya apa namanya? Emang ada yang konslet kabel dari dalam ya? Gosang kita, enggak enak kan? Gitu. Makanya kita yang sadar diri, ayo gosok gigi, biar orang diajak ngobrolnya senang, diajak ngobrolnya bahagia. Wa yuzilul qalha wa sufratal asnan, kemudian membersihkan kotoran dan kuning-kuning pada gigi. Wa yashuddul lathata, kemudian memperkuat gusi. Wa yusaffiyal khilqata, kemudian memperbanyak pertumbuhan atau memperbaiki pertumbuhan. Pertumbuhannya jadi lebih baik untuk anak dari gosok gigi tersebut. Wa yurdir rabb, bikin Tuhan menjadi ridho. Kalau kita ngomong sama orang aja mulutnya harus wangi, apalagi kita berbicara dengan Tuhan. Allahu Akbar, malaikat Raqib Atid nyatetnya enak, wangi ini mah. Kalau kita kemudian Allahu Akbar bau naga, malaikat Raqib Atidnya tutup hidung, entarnya takut nyatetnya salah doang. Ya. Wa yubayyidul asnan, memperputih gigi, atau bahasa kerennya apa sekarang kalau giginya diputihin, Bu? Apa ya namanya kalau di dokter gigi itu mutihin gigi apa namanya? Scaling. Scaling itu yang kerak-keraknya disemprot pakai steam. Jadi disemprot pakai steam, alat steam buat gigi, itu scalingnya dihilangin. Iya. Sebenarnya scaling itu nggak usah kalau kita rajin gosok gigi. Ya. Kalau nggak rajin gosok gigi ya akhirnya harus di scaling pakai alat semprot yang berdorongan tinggi di tukang dokter gigi, 200.000. Coba kalau beli odol, bisa buat mandi odolnya. Iya, iya. Tapi karena kita jarang gosok gigi, jadi harus di scaling. Wa yurithul ghina wal yusra. Nih, mewariskan kekayaan dan kemudahan. Orang yang rajin gosok gigi itu kaya. Walaupun kaya itu nggak harus berupa materi, minimal kaya urusan kesehatan. Tuh, karena kesehatan juga bagian dari kekayaan. Ada orang kaya yang hartanya banyak tapi nggak bisa nikmatin hidup. Duit mah ya seabrek-abrek, triliunan, miliaran. Mobil bisa jadi Toyota Innova Zenith yang buat beli galonnya, tapi yang buat jalan-jalan mah beda lagi. Bisa jadi nggak nikmatin gara-gara sakit. Jadi kekayaan itu di sini bukan disebutkan hanya kekayaan harta, tapi kekayaan kesehatan. Dari mulut yang bersih akan menimbulkan kekayaan pada tubuh, sehat tubuhnya. Kalau tubuh kita sehat, kan nggak ke dokter. Ya, kalau nggak ke dokter, ya berarti ada saving uang, ada uang yang kita simpan. Enggak, orang sekarang mau pakai BPJS, tetap bolak-baliknya kudu beli bensin. Belum yang nungguin ya kudu beli nasi, kudu udah walaupun pakai BPJS juga. Wa yudhibus suda'a wa uruqar ra'si, dan menghilangkan puyeng sama sakit kepala. Puyeng sama sakit kepala. Kalau puyeng mah bisa jadi setengah, kalau sakit kepala keseluruhan. Nah sekarang Pak, Bu, kalau sakit kepala nih, kepala rada puyeng nih, coba gosok gigi. Gosok gigi. Hilang, wah benar berarti. Ya. Kalau puyeng nggak punya duit mah, nggak apa-apa, udah gosok gigi aja udah. Puyeng nggak punya, minimal mulutnya bersih. Ntar mulutnya nggak bersih, nggak punya duit, ke dokter lagi, makin susah antarnya. Wa yusahhihul mugdata, memperbaiki pencernaan, wa yuqawwiyaha, dan memperkuat pencernaan. Pencernaan jadi lebih baik, kemudian pencernaan juga jadi lebih kuat. Pokoknya udah kebersihan mah enak aja. Dan yang paling penting adalah wa yutahhirul qalba, membersihkan hati. Tuh, karena hati itu adalah gumpalan darah.
gumpalan darah itu berasal dari makanan. Makanan disaring jadi saripati, jadi gumpalan darah. Kalau gumpalan darahnya dari saripati yang kotor, maka hatinya ikutan kotor. Ya. Wa a'dhamuha annahu yudzakiru syahadata indal maut. Dan orang yang rajin siwakan, yang rajin gosok gigi, itu akan dimudahkan dalam melafalkan syahadah ketika hendak meninggal dunia. Ya, jadi baca syahadatnya gampang dengan cara rajin-rajin gosok gigi. Ahkamus siwaki khamsatun. Hukum siwakan ada 5. Ya. Sama seperti hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Hukum siwakan juga sama 5. Wajib kadang-kadang, sunnah hukum asal, makruh tergantung, haram tergantung, mubah tergantung. Wajibun wajib. Kapan kita siwakan itu jadi wajib? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin wa izalatu rihin karihatin li sholatil jum'ati wa idza nadharahu. Kalau mulut kita ada najisnya dan enggak bisa dihilangin kecuali dengan cara siwakan, dengan cara gosok gigi, maka gosok giginya bukan lagi hukum sunnah. Gosok giginya hukumnya wajib. Ya, misal kita makan daging ayam. Daging ayam, kalau jengkol mah nggak najis. Kita makan daging ayam. Makan daging ayam paha atas. Itu tukang ayam motongnya nggak bersih. Pas kita gigit, tai ayamnya moncrot di mulut, cerot tai di mulut. Di kumur-kumur masih ada. Baunya ini masih ada baunya nih. Coba tong ke anaknya, nih bapak lu jelangap nih. Hah, bah masih bau tai, bah. Kumur-kumur lagi masih bau tai. Maka di situ hukum gosok giginya wajib, udah bukan sunnah. Ya, hukum gosok giginya wajib sampai najisnya hilang. Karena najis itu bukan hanya sebatas wujud, tapi najis juga meliputi bau. Itu ya. Jadi kalau cuma bisa dihilangkan pakai gosok gigi, gosok giginya hukumnya wajib. Wa izalatu rihin karihatin, menghilangkan bau yang enggak enak ketika hendak sholat Jumat. Pas mau sholat Jumat, paginya sarapan uduk pakai jengkol. Jengkolnya jengkol yang bau, jengkol apa, Mang Udin? Jengkol muda yang bau ya. Sarapannya pakai uduk, jengkol muda setengah kilo, jengkol mudanya. Ayo digemetin. Bau mulutnya. Pas ketemu hari Jumat, kumur-kumur gak hilang juga. Maka karena itu bertepatan dengan hari Jumat, kita wajib menghilangkan bau mulut kita dengan cara gosok gigi. Kalau cuma dengan cara gosok gigi doang hilang ya. Tapi kayaknya jengkol mah rada susah ya. Kayak gosok gigi juga. Kayaknya perlu dicampur gosok giginya, habis itu pakai Listerin ya. Kumur-kumur pakai Listerin. Kadang-kadang masih ada juga. Itulah kenapa jengkol itu ketika dikonsumsi hukumnya halal tapi makruh. Karena itu menyebabkan fitnah besar di WC umum, di WC masjid. Ya. Buka pintu, waduh, ini WC bau jengkol, siapa ini yang apa makan jengkol kemudian kencingnya, buang airnya di masjid, itu menyebabkan fitnah. Makanya hukum makan jengkol kalau sampai bau hukumnya makruh. Istri ketika suami terganggu dengan bau jengkol istrinya, maka istri makan jengkolnya tadinya makruh, hukumnya bisa berubah menjadi haram. Begitupun suami, ketika istrinya terganggu dengan bau mulut suaminya, bisa jadi hukum makan jengkolnya haram. Makanya kalau makan jengkol bini, ngomong dulu ke laki, telepon dulu, lakinya lagi kerja, ayah
aku mau padangan sama ibu-ibu komplek ya, tapi lauknya jengkol, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, baru oke lanjutkan. Ya, kalau kata bapaknya jangan katanya, ntar bau jengkol, udah stop makannya. Kalau kecuali kata istrinya gini, enggak ya, ntar habis makan jengkol aku gosok gigi terus pakai Listerin, terus habis itu ngemut permen relaksa, permen kiss, kalau perlu ntar mulut aku ke steam motor, di steam mulutnya biar bersih. Nggak apa-apa kalau begitu mah. Ya, tapi kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan, maka tahan. Itu bisa jadi nanti bukan lagi hukum makruh, tapi berubah menjadi hukum haram. Ya, makanya istri saya itu kalau mau makan jengkol ngomong, Mbak, makan jengkol boleh nggak, Mbak? Lihat jadwal dulu. Boleh, gitu. Ya, sok silakan makanya. Kita juga jadi laki-laki jangan hanya menuntut istri. Kita pun harus berkaca diri. Bini doang yang boleh, yang harus nggak boleh makan jengkol. Kita makan jengkol lah. Mentang-mentang ada perintah bahwa istri harus manut ke suami, terus kita semuanya nggak bisa begitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian bagi laki-laki, laki-laki juga pakaian bagi istri. Semuanya harus sepaket, nggak boleh istri doang yang tersiksa, laki-laki juga harus ikut-ikutan. Ya, sama telepon dulu, mah aku mau makan jengkol, boleh atau enggak? Kata istrinya, boleh, ya udah nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kalau untuk hari Jumat, kalau di kitab ini, untuk hari Jumat mulutnya masih bau dan hanya bisa dihilangkan dengan cara menggosok gigi, maka gosok giginya hukumnya wajib. Kalau habis digosok gigi enggak hilang juga, bagaimana Tad? Apakah boleh Jumatan? Tetap wajib Jumatan mah. Yang penting kita udah melaksanakan kewajiban. Tuh ya. Dan kapan gosok gigi itu hukumnya menjadi wajib? Idza nazaro, ketika nazar. Ingat, nazar itu merubah hukum sunnah jadi wajib. Nazar merubah hukum sunnah jadi wajib. Gosok gigi hukumnya sunnah, tapi karena nazar berubah jadi wajib. Mang Udin ngomong begini, pokoknya kalau tanah bapak gua kejual yang 10 hektar, gua bakal gosok gigi tiap habis sholat. Tiap mau sholat, maka gosok gigi sebelum sholatnya bagi Mang Udin ketika tanahnya udah kejual jadi gosok gigi nazar. Hukumnya menjadi wajib, bukan lagi sunnah. Yang kedua, mandubun sunnah. Wahwa al aslufi, asal dari sikat gigi hukumnya sunnah. Wa yata'akkadu fi mawadi'a, dan sunnahnya itu dimuakkadahkan, dikuatkan pada beberapa keadaan. Contoh, ketika hendak wudhu, ketika hendak sholat, hendak baca Al-Quran, hendak masuk masjid, bangun dari tidur, tuh itu disunnahkan untuk gosok gigi. Itu yang sangat muakkadah, yang sangat dikuatkan sunnahnya. Bangun tidur, gosok gigi. Mau sholat, gosok gigi. Mau baca Al-Quran, gosok gigi. Mau masuk masjid, gosok gigi. Mau wudu, gosok gigi. Yang ketiga, makruh. Kapan gosok gigi makruh? Lisoimi ba'da zawali, bagi orang yang berpuasa setelah lewat waktu zuhur. Pagi masih nggak apa-apa gosok gigi. Habis sahur nih, imsak, subuh, boleh nggak gosok gigi? Boleh, asal jangan pakai odol. Ya, asal jangan pakai odol. Kalau bisa gosok giginya pakai kayu arok. Ya, kalau bisa gosok giginya pakai kayu arok.
Kalau gosok giginya pakai odol setelah lewat subuh, berpotensi ada sisa-sisa manis-manis di dalam mulut yang ikut ketelan ketika kita nelen ludah. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya batal puasa. Makanya kalau udah lewat subuh, gosok gigi boleh enggak? Boleh. Terutama pakai kayu arok. Kalau pakai sikat boleh, tapi jangan pakai odol karena ada manis-manisnya. Udah gosok gigi aja. Gosok gigi habis itu kumur-kumur, lepehin. Jangan keterlaluan gosok giginya, yang penting gosok aja. Jangan sampai lidah-lidah kolak-lakan, nggak usah. Itu mah. Yang penting giginya aja supaya dapat kesunahannya aja. Kumur-kumurnya jangan kebanyakan kalau bulan puasa. Makanya saya waktu bulan puasa kemarin menjelaskan wudhu ketika puasa, kumur-kumurnya nggak boleh lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali, yang keempat kali kumur-kumurnya itu ketelan, batal, walaupun nggak sengaja. Ya, kenapa? Karena kumur-kumur ketika puasa itu khawatir kalau keseringan masuknya 50 cc, keluarnya 450 cc. Berapa yang kurang Pak Dodi? 50 cc. Kalau 10 kali kumur-kumur, 50 cc kali 10 kali 500 cc. 500 apa mililiter apa berapa? 500 mililiter kan lumayan, rada kenyang. Setengah liter kita udah minum ya. Ya. Jangan bulan puasa kumur-kumur lagi nggak boleh. Ya. Jadi kumur-kumur ataupun gosok gigi, kumur-kumur setelah gosok gigi di bulan puasa, terutama setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu zuhur, udah stop gosok giginya. Jangan gosok giginya dari pagi sampai zuhur aja. Itu pun di waktu-waktu yang disunnah muakkadahkan. Lebih utamanya gosok giginya menggunakan kayu arok. Ya biar nggak harus bolak-balik biar nggak harus bolak-balik kamar mandi untuk kumur-kumur. Karena kalau orang gosok gigi pakai kayu arok mah Bu, itu nggak harus kumur-kumur. Mau sholat nih, udah qomat, kemudian sebelum takbir, udah nggak harus kumur-kumur, udah sholat aja. Ya, kecuali nyempil daging setengah kilo sini, baru lepehin. Ya, jangan ditelan, dagingnya lepehin. Yang keempat, khilaful aula. Apa namanya? Tidak mendapatkan keutamaan, yaitu siwak dengan siwakan punya orang lain tanpa dengan ridhonya. Siwakan dengan siwak orang lain walaupun ada ridho. Gosok gigi pakai sikat gigi punya orang. Kalau di pesantren tuh biasanya begitu kejadiannya. Ada sikat gigi di kamar mandi punya siapa kek? Udah dipakai aja. Tadi gue pakai sikat gigi lu, boleh nggak? Boleh. Halal, sikat giginya nggak jadi haram. Tapi khilaful aula, mengurangi keutamaan. Karena jangan sampai bercampur kuman jadi satu. Ya jangan pindah-pindah kuman. Kalau bisa gosok gigi punya masing-masing. Mamahnya warna biru, bapaknya warna hijau, anaknya warna pink, anak yang kedua warna kuning, dan seterusnya. Pakai punya masing-masing. Jangan gabungan alat siwaknya. Halal boleh dapat pahala, tapi khilaful aula. Khilaful aula itu ya mengurangi keutamaan. Harusnya pahalanya 100, jadinya cuma 80, cuma 70 gitu kira-kira. Yang kelima, haram. Sikat giginya menjadi haram idza kana bisiwaki ghairihi biduni idnihi walam ya'lam ridahu. Siwakannya make gosok gigi punya orang lain dan kita nggak tahu dia bakal ridho atau enggak. Yaitu walaupun nantinya kaya bakal ridho, kaya bakal ridho, tetap hukumnya haram. Ya, tapi kalau ketika kemudian ridho, ya mau gimana lagi, orang udah dipakai, udah gua ridho aja.
nantinya persentase pahalanya berkurang. Mahalluhu fil wudu'i wal ghusli. Kapan kita gosok gigi? Ketika hendak mandi atau hendak wudu. Fihi khilafun. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Fa'indar Romli mahalluhu qabla ghuslil kaffaini. Menurut Imam Romli, kapan kita gosok gigi ketika wudu? Yaitu ketika sebelum membasuh telapak tangan. Sebelum mulai wudu, sebelum begini nih, kita gosok gigi dulu. Habis gosok gigi baru membasuh kedua telapak tangan, siap-siap buat wudu. Itu menurut Imam Romli. Fayahtaju ila niyatin annahu sunnatun lil wudu'i aw lil ghusli. Itu niatkan gosok giginya, gosok gigi sunnah wudu, biar dapat tambahan pahala. Au lil ghusli, atau sunnah untuk mandi. Sebelum mandi jangan digebur dulu, gosok gigi dulu baru mandi, ya. Wa inda Ibnu Hajar mahalluhu ba'da ghuslil kaffaini. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, gosok giginya itu setelah membasuh kedua telapak tangan. Mana yang mau dipakai silakan. Yang penting sebelum wudu usahakan gosok gigi. Ya, mau pakai kayu arok ataupun pakai sikat gigi. Makanya mulai besok bawa sikat gigi kemanapun kita pergi. Kalau enggak, bawa kayu arok kemanapun kita pergi, supaya giginya tetap terjaga kebersihannya. Tapi kalau pakai kayu arok kudu teliti, karena kayu arok itu keras, kadang-kadang tidak bisa masuk ke dalam celah-celah yang kecil, ya. Makanya ada orang sering sikatan pakai kayu arok tapi giginya tetap ada punten, ada gudal-gudalnya. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa masuk ke celah-celah kecil, kecuali kayu aroknya kita peprek dulu ujungnya, trek baru bisa. Makanya untuk menyempurnakannya, kalau kita sering pakai kayu arok, ketika mandi mah tetaplah pakai sikat gigi. Apalagi sikat gigi yang sekarang sudah modern, ya, ada yang ujungnya lembut dan lain-lain, atau yang pakai mesin muter sendiri, kita gosok, terserah lah mau gimana, kayak yang penting gosok gigi. Runtutan siwak, keutamaannya ayakuna bi'udil aroki. Yang pertama pakai kayu arok, kemudian summa jaridin nakhli, kemudian pelepah kurma, pakai pelepah kurma. Oh, gimana kerasnya tuh zaman dulu, ya. Summa audi zaituni, kemudian pakai kayu zaitun. Kalau nggak ada kayu arok, pelepah kurma, pakai kayu zaitun. Summa kulli adin lahu raihatun illa raihan. Atau kalau nggak ditemukan juga, pakai kayu apapun yang ada wanginya. Ya, pakai kayu apapun yang ada wanginya. Kayu apa yang ada wanginya? Kayu minyak wangi. Kayu apa? Kayu minyak wangi, kayu putih gitu. Apa? Ada wanginya. Kayu apa yang ada wanginya? Ada kayu yang ada wangi-wanginya, maksudnya ada wangi khasnya yang bisa nyerap bau mulut. Selain kayu arok, kayu apa? Ada pernah nemu? Bapak, kayunya wangi gitu. Kayu apa? Kayu gaharu. Ya kalau misalnya memang bisa dan keras dan tidak gampang hancur di mulut, ya nggak apa-apa. Jangan sampai ketika kita gosok kayunya hancur di mulut, jadi giginya putih kagak pada cemong. Ya, takutnya gitu, ya. Summa baqiyatil a'wan. Kalau juga nggak ditemukan tuh kayu arok, pelepah kurma, kayu zaitun, kayu apapun yang punya wangi, nggak ketemu juga, maka silakan pakai kayu apapun. Ya, kayu apa? Ya, kayu jati. Ya, misal kalau nggak ditemukan. Ini kan kita membahas fikih
fikih yang dirancang ratusan tahun yang lalu saat belum ditemukan teknologi membuat sikat gigi. Yang ditemukan cuman kayu. Ya udah, jadi ngomongnya kayu lagi. Andai Imam Syafi'i lahirnya di sini sekarang tahun 1446 Hijriah, pasti saya yakin Imam Syafi'i akan mengatakan al-ula al-pepsodenu thummal ciptaden thummal seterusnya kolos up summal dan seterusnya. Ya itu dan seterusnya ya. Karena zaman dahulu belum ada teknologi, jadi baik pada waktu itu memang keren pada waktu itu, tapi kan belum tentu keren pada zaman sekarang. Sekarang anak kecil kita di rumah kita ajarin, tong kalau gosok gigi pakai kayu arok. Pak, udah modern Pak, sekarang pakai sikat gigi pakai kayu arok mau buseh, kita gigi pada sakit ya ada. Ya udah, pakai sikat gigi aja. Ya, jadi jangan memaksakan untuk kita balik lagi ke zaman dulu, jangan. Semuanya tetap dapat kesunahan. Kalau bapak ibu mau balik lagi ke zaman dahulu, yuk balik lagi bareng-bareng pakai pakaian zaman dulu. Bajunya dari kulit semuanya. Nggak ada sletingnya, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, udah dari atas sama bawah sama semuanya dari kulit. Bayangin Pak, bapak pakai baju dari kulit berhari-hari, itu bagaimana lendernya badan kita. Nggak pakai kaos dalam punten, nggak pakai sempak, ibu-ibunya nggak pakai BH, belum ada BH, belum ada celana dalam pada waktu 500-an Masehi. Makanya ada perintah menjulurkan jilbab menutupi dada pada waktu itu. Kenapa? Karena punten kaum Hawanya belum ditemukan adanya bra. Bayangin Pak, perempuan usia 40 sampai 60 tahun keluar rumah nggak pakai bra. Coba, makanya diperintahkan oleh Allah menutupi sampai melewati dada karena belum ditemukan itu. Terus orang nggak pakai celana dalam. Emang ditemukan celana dalam gara-gara apa? Gara-gara ketemu orang Persia apa orang Romawi, kesingkat jubahnya. Lapor, wahai khalifah, saya tadi ngelihat ada pasukan Persia apa Romawi kesingkat, dia pakai celana di dalamnya. Oh bagus, bikin baru produksi celana dalam. Tuh, sampai sekarang modern. Celana dalamnya udah berbahan katun yang bisa menyerap keringat. Kalau ibu bapak mau balik lagi ke zaman 500 Masehi zaman dulu, yuk pakai sempak bahannya kulit, ledes pak pantatnya. Ya, jadi Islam itu dinamis, terutama urusan-urusan yang pakaian, bergerak terus. Jangan paksakan kemudian kita balik lagi ke tahun 500 Masehi. Habis Pak kita, nggak bisa ketemu ntar. Ya, makanya kalau ada yang kaku-kaku, berarti ngopinya kurang kental sama ngajinya kurang jauh. Ya, memang Nabi Muhammad mencontohkannya seperti itu, tapi kita lihatnya dari sudut pandang maksud syariatnya. Itu yang terkadang kita nggak nyampe terkait hal tersebut. Makanya waktu bulan puasa saya bilang, buka pakai kurma. Nabi Muhammad buka pakai kurma. Yang dapat pahala tuh cuma buka dapat pakai kurma doang katanya. Yang buka pakai semangka mah nggak dapat pahala. Nabi Muhammad dibuka pakai kurma. Ya emang zaman Nabi Muhammad mah kaya. Ini mah pikiran saya doang. Kaya nggak ada semangka kaya. Kayak kagak ada melon. Saya sih belum menemukan hadis Nabi Muhammad makan melon soalnya. Ya, kayak nggak ada melon. Sekalinya ada melon di Arab yang bener asli dari Arab, kayaknya kagak ada airnya Pak. Pas dimakan keras nggak ada airnya. Karena memang nggak disiram. Makanya buah yang asli dari padang pasir itu buahnya kandungan airnya sedikit. Coba korma diperes. Ada nggak airnya? Nggak ada. Kacang Arab tuh, ada nggak airnya? Nggak ada. Kismis,
Ada nggak airnya? Nggak ada. Coba buah kacang atau kacang dah yang ada di Indonesia. Ada kandungan airnya, walaupun nggak banyak juga. Buah asli Indonesia. Pada banyak airnya enggak. Ada semuanya. Rambutan segitu keringnya kita gigit, netes di bibir. Semangka komo. Apalagi semangka mah. Banyak air karena disiram. Jadi begitu. Nabi Muhammad juga, andai Nabi Muhammad itu diturunkannya di sini, di Sepatan nih, di Indonesia. Ketemunya sama semangka, sama pepaya, sama nanas, sama apa, melon kulang-kaling. Pasti bukanya begitu, bukanya. Pasti milihnya buah itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu makan kurma karena memang waktu itu di Saudi dan sampai sekarang ya makanan pokok untuk yang manis-manisnya adalah kurma. Apa maqasidus syariahnya? Berbukalah dengan yang manis. Makanya ulama fikih kemudian menyimpulkan berbuka itu sunnahnya dengan yang manis. Udah. Apa kek yang manisnya? Tetap dapat kesunahan. Yang nggak dapat kesunahan itu buka pakai gorengan, baru nggak dapat kesunahan. Ya, nggak dapat kesunahan itu mah. Ya. Ususnya kaget. Ya. Kemudian ada tingkatannya lagi. Yang pertama, kayu aroknya dibasahi dengan air. Al-munadda bil ma'i, dibasahi dengan air. Kayu aroknya dibasahi dengan air, gosok gigi baru. Kemudian summal munadda bima'il wardi, dengan air mawar. Ceplungin pakai air mawar. Oh lu enggak, Pak? Tahu air mawar? Tahu. Air mawar yang suka buat nyiram kuburan itu mah air mawar jadi-jadian itu mah. Ya. Botolnya doang keren, tahu isinya campuran apa kali. Ada air mawar yang asli, mungkin bikin nggak enak, ya. Cebungin ke air mawar, masukin ke mulut. Ya, itu tingkatan kedua. Tingkatan pertama maka air biasa, tingkatan kedua maka air mawar. Tsummal munadda birrik, kemudian udah nggak usah diairin, biar basah sendiri dengan air ludah. Turmarot binul, kemudian yang penting basah aja, yang terakhir kering. Jadi utamakan, yang paling utama itu kayu aroknya dibasahin biar tidak terlalu keras. Kalau udah rada kering nih, cemplungin lagi ke air, rendem. Ya, terus gosokin lagi ke apa namanya? Ke gigi. Ya, supaya tetap bisa menjelajahi sela-sela gigi yang susah dan tidak sakit di gigi. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara megangnya. Kita kan belum tahu nih, itu megang siwakan itu, megang sikat gigi itu supaya dapat pahala. Gimana caranya? Apakah digegem begini, apa di ujung begini, atau pakai jari tengah, atau pakai kelingking, atau kayak orang rokok di tengah gosok giginya begini? Nanti akan ada pengetahuannya, supaya dari satu perbuatan saja pahalanya itu rangkap banyak. Siwakannya pahala, megangnya pahala, diceburin ke airnya pahala, sebelah kanan dulunya pahala, cara megangnya pahala, waktu-waktunya pahala, kan enak ya. Jadi nggak harus ribet-ribet nyari pahala yang susah-susah ya. Udah dari sesuatu yang kecil kita mulai rubah sedikit demi sedikit, nanti insya Allah akan dapat pahala yang walaupun kelihatannya kecil tapi timbangannya besar. Kaifiyatu maskihi wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala shalihan tardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati